Masuk audit piutang usaha. Nama kelompok yang pertama itu Anissa Putri Damanik, yang kedua Dana Keuangan, yang ketiga Nita Gracia Rebaho, yang keempat Inventaris Keuangan. Di sini kami akan menjawab soal nomor satu, yaitu buatlah kertas kerja pemeriksaan piutang usaha secara khidmat yang diperlukan dalam kertas folio, yaitu pada PT Bina Beauty Indonesia. Piutang dagang atas daftar umum piutang dari tanggal 31 Desember 2019 yang ikut oleh klien. Sini akan menjelaskan tentang pelanggan dan arti 1 sampai 30 hari, 21 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, di atas 90 hari, ini disebut dengan umur piutang. Dan penjelasan ini adalah penjelasan bahwa adanya konfirmasi dari pihak yang terkait. Saya akan membahas dari PT Ayu Aroma. PT Ayu Aroma. Penjelasannya di sini maknanya checklist karena sudah dilakukan pemeriksaan dan telah dikonfirmasi pada pihak yang terkait. Yang kedua, toko Bindi Yaudi dengan penjelasan hikmat strict. Di sini belum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga itu Bambu Bahana Shop dengan hikmat juga sama dengan yang toko Beauty. Yang keempat toko Cahaya Omega. Ini hikmatnya itu hilang dikarenakan belum ada pemeriksaan. Yang kelima itu Cinderella Shop dengan hikmat checklist. Artinya sudah dilakukan pemeriksaan pada pihak yang terkait. Yang keenam itu PT Gania dengan hikmat kejelasannya itu silang. Di sini sudah dilakukan, tapi belum ada konfirmasi. Lanjut firma Fajar Figura nomor 7 itu penjelasan hikmatnya hilang. Artinya dari belum dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang terkait. Sama juga dengan firma sama dengan sama Indojaya. Lanjut ke Jatayu Swalayan dengan sifat checklist, berarti sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait. Lanjut ke TV Supply sama juga dengan Jatayu Swalayan. Lanjut ke PT Nasional. Di sini dijelaskan hikmatnya itu strict, artinya sudah dilakukan pemeriksaan tapi belum dikonfirmasi. Lanjut ke Toko Ramai. Hikmatnya itu checklist, berarti sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dikonfirmasi pada pihak yang terkait. Toko Delima itu hikmatnya silang. Sama juga dengan CV Wangi Parma. Hikmatnya itu sedang, artinya belum ada pemeriksaan pada pihak yang terkait. Begitu juga dengan yang NGD Shop. Untuk soal yang kedua itu uraikan prosedur yang harus dilakukan ketika melaksanakan konfirmasi piutang usaha. Berikut adalah beberapa prosedur yang harus dilakukan ketika melaksanakan konfirmasi piutang usaha. Untuk yang pertama itu identifikasi pihak yang akan dikonfirmasi. Auditor harus menentukan pihak yang akan dikonfirmasi, yaitu pelanggan atau pihak lain yang memiliki kewajiban untuk membayar piutang. Untuk yang kedua itu persiapan surat konfirmasi. Auditor harus menyiapkan surat konfirmasi berisi informasi tentang jumlah piutang, tanggal jatuh tempo, dan informasi lainnya yang relevan. Surat konfirmasi harus disiapkan dalam format yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga itu pengiriman surat konfirmasi. Auditor harus mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak yang akan konfirmasi. Surat konfirmasi dapat dikirim melalui pos email atau metode lain yang sesuai. Yang keempat itu follow up.
Jika pihak yang dikonfirmasi tidak merespon surat konfirmasi, auditor harus melakukan follow up dengan mengirimkan surat konfirmasi kedua atau melakukan kontak langsung dengan pihak yang bersangkutan. Yang kelima itu verifikasi konfirmasi. Setelah menerima respon dari pihak yang dikonfirmasi, auditor harus memverifikasi informasi yang diberikan dengan catatan piutang dan dokumen lain yang relevan. Yang keenam itu analisis hasil konfirmasi. Auditor harus menganalisis hasil konfirmasi untuk menentukan apakah ada perbedaan antara informasi yang diberikan oleh pihak yang dikonfirmasi dengan catatan piutang dan dokumen lain yang relevan. Yang ketujuh adalah tindakan lanjut. Jika ada perbedaan antara informasi yang diberikan oleh pihak yang dikonfirmasi dengan catatan piutang dan dokumen lainnya yang relevan, auditor harus melakukan tindakan lanjut untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Tindakan lanjut dapat berupa koreksi atau penyesuaian catatan piutang. Soal ketiga yaitu untuk pelanggan klien yang tidak membalas surat konfirmasi, uraikan prosedur apa yang harus dilakukan oleh auditor. Jika pelanggan klien tidak merespon surat konfirmasi, auditor harus melakukan tindakan lanjut untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam catatan piutang akurat. Berikut adalah beberapa prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor. Yang pertama yaitu follow up. Auditor harus melakukan follow up dengan pelanggan klien yang tidak merespon surat konfirmasi melalui telepon atau email untuk meminta konfirmasi atas jumlah piutang yang sama. Yang kedua yaitu verifikasi informasi. Auditor harus memverifikasi informasi yang diberikan oleh pelanggan klien dengan catatan piutang dan dokumen lain yang relevan. Langkah yang ketiga yaitu analisis hasil konfirmasi. Auditor harus menganalisis hasil konfirmasi untuk menentukan apakah ada perbedaan antara informasi yang diberikan oleh pelanggan klien kepada catatan piutang dan dokumen lainnya yang relevan. Langkah yang selanjutnya yaitu tindakan lanjut. Jika ada perbedaan antara informasi yang diberikan oleh pelanggan klien dengan catatan piutang dan dokumen yang relevan, auditor harus melakukan tindakan lanjut untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Tindakan lanjut berupa koreksi atau penyesuaian catatan piutang. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi resiko. Auditor harus mengevaluasi resiko atas ketidakresponsifan pelanggan klien dan mempertimbangkan apakah resiko tersebut dapat mempengaruhi kesimpulan audit. Jika resiko tersebut signifikan, auditor harus mempertimbangkan untuk melakukan tindakan audit, ditambah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai. Soal yang keempat ialah koreksi yang akan dilakukan di kertas pemeriksaan. Ini berikut ini tabel kertas pemeriksaannya. Adapun jurnal koreksinya pada PT Dania yaitu return penjualan di debit 20 juta, piutang usahanya di kredit 20 juta. Pada firma Fajar Futura beban penghapusan piutangnya di debit 2.400.000 dan piutang usahanya 2.400.000. Pada PT Indah Jaya beban penghapusan piutangnya 2.160.000 di debit, piutang usahanya di kredit 2.160.000. Pada toko Delima kasnya di debit 118 juta, di kreditnya piutang usaha 118 juta. Pada Siti Body Pharma di debitnya piutang usaha 2.400.000 dan di kreditnya penjualan sebesar 2.400.000. Dan yang terakhir yang Beautiful Shop pada retur penjualan di debit 3.496.000, di kreditnya piutang usaha. Berikut penjelasan hasil konfirmasi pada kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, PT Ayu Aroma dengan hasil konfirmasi setuju, koreksi tidak perlu dilakukan karena pelanggan menyetujui jumlah piutang yang tercatat. Pada toko Beauty, hasil konfirmasinya tidak membalas
Koreksinya tidak dapat dilakukan karena pelanggan tidak merespon surat konfirmasi. Pada Bambu Bahan Shop tidak membalas juga. Koreksi tidak dapat dilakukan karena pelanggan tidak merespon surat konfirmasi. Pada toko Cahaya Omega tidak setuju. Koreksinya, editor akan mengkonfirmasi ulang terhadap pelanggan yang tidak memberikan keterangan jelas. Pada Cinderella Shop setuju. Koreksi tidak dapat perlu dilakukan karena pelanggan menyetujui jumlah utang yang tercatat. Pada PT Dania tidak setuju karena dengan alasan utang mereka hanya 43 juta. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah piutang sebesar 20 juta untuk penjualan karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada firma Fajar Futura tidak setuju karena mereka telah dibuat faktur 148 dengan jumlah 2.400.000. Mereka tidak pernah memesan dan menerima smoothing lotion. Koreksinya ialah koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah piutang sebesar 2.400.000 untuk memperhitungkan smoothing lotion yang tidak pernah dipesan dan diterima. Pada PT Indah Jaya dengan hasil konfirmasi tidak setuju dengan alasan faktur nomor 105.503 yang diterima pada tanggal 27 bulan 12 2019 salah. Mereka memesan 20 box lemon dengan harga 56.000 per boxnya. Dalam faktur tersebut ditulis 164.600 per box. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi piutang sebesar 2.160.000 untuk memperhitungkan faktur yang dilakukan dan diterima pada tanggal 27 bulan 12 2019. Pada Jaya Tuswalayan hasil konfirmasi setuju. Koreksinya tidak perlu dilakukan karena pelanggan menyetujui jumlah piutang yang tercatat. Begitu juga dengan Civitar Shopee dengan hasil konfirmasi setuju, koreksinya tidak perlu dilakukan karena pelanggan menyetujui jumlah piutang yang tercatat. Pada PT Nasional, hasil konfirmasinya tidak membalas, koreksi tidak dapat dilakukan karena pelanggan tidak merespon surat konfirmasi. Nah, pada toko Ramai juga hasil konfirmasi setuju, koreksi tidak perlu dilakukan karena pelanggan menyetujui jumlah piutang yang tercatat. Pada toko Delima tidak setuju karena mereka telah membayar 118 juta pada tanggal 31 Desember 2019 bahwa utang mereka seharusnya 30 juta 80.000. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah piutang sebesar 118 juta untuk memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019. Pada CV Wangi Pharma tidak setuju karena smoothing lotion seharga 2.400.000 yang telah mereka terima tanggal 18 bulan 2019 belum diperhitungkan bahwa utang mereka seharusnya 41.200.000. Koreksi yang perlu dilakukan adalah menambahkan piutang sebesar 2.400.000 karena belum diperhitungkan atas penerimaan pembayaran pada tanggal 18 bulan 12 2019. Dan yang terakhir, yang Beautiful Shop tidak setuju karena dalam pengiriman bulan Oktober 2019 terdapat barang rusak senilai 3.496.000. Mereka telah diberitahu bahwa utang mereka akan dikurangi dengan jumlah tersebut. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah piutang sebesar 3.496.000 untuk memperhitungkan barang yang rusak yang dikembalikan. Berikut adalah dokumentasi pengerjaan kelompok. Terima kasih, sekian dari presentasi kami.